Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin memperkenalkan diri. Saya Adrika Daniarti dan beranggotakan Aurelia Salsabila Murti, Denok Ayu Lestari, Muhammad Farhat Arifin, dan Raihan Akbar Wahyudiansyah. Untuk tema yang kami ambil di program PKM kami adalah Cinta Tanah Air dengan judul Menjaga Kebersihan Taman untuk Setiap Warga. Lokasi yang kami ambil di Taman Villa Nusa Indah 2 dengan mitra, RT, dan warga setempat. Saya di sini akan menjelaskan kegiatan kami dari pra-PKM hingga akhir PKM. Sebelum kami melaksanakan kegiatan, kami melakukan survei lokasi di Taman Villa Nusa Indah 2. Kami melihat keadaan taman tersebut, kemudian kami menemui RT setempat. Kami mengurus perizinan dengan menggunakan proposal yang kami bawa. Kami menjelaskan berawal dari perkenalan, kami dari Universitas Bina Sarana Informatika, dan kami menyampaikan maksud dan tujuan kami. Dan alhamdulillahnya, niat baik kami diterima baik oleh RT setempat. Kemudian setelah itu, RT mengajak kami untuk bersosialisasi kepada warga sekitar untuk mengagendakan tanggal berapa kegiatan tersebut akan berlangsung. Setelah tanggal ditemukan, kami pun merancang rundown dan alat-alat yang harus kami bawa pada saat kegiatan. Pengeluaran kami di kegiatan PKM ini hanya untuk konsumsi saja, karena alat-alat kebersihan kami membawa dari rumah masing-masing. Dan tak lupa kami juga membuat rundown. Seperti ini rundownnya. Saya akan menjelaskan rundown kami. Di jam 7.30, panitia wajib kumpul di lokasi untuk mempersiapkan segala sesuatu halnya. Tak lupa kami juga sarapan dulu karena agar kuat melaksanakan PKM ini. Lalu setelah itu, di jam 8.30 semua warga sudah berkumpul di lokasi. Sebelum kami melaksanakan kegiatan, kami juga melakukan perkenalan dan juga kami menyampaikan materi secara singkat. Materi tentang cinta tanah air, materi tentang pentingnya menjaga kebersihan, hingga materi tentang bagaimana cara membedakan mana sampah organik dan sampah non-organik. Setelah sudah, kami juga membagi kelompok untuk membersihkan di setiap sisinya dengan masing-masing PIC dari anggota panitia. Setelah itu, sebelum memulai terjun langsung ke lapangan, kami memastikan setiap warga memakai sarung tangan agar lebih higienis. Setelah semua sudah, langsung deh kami melakukan kebersihan di setiap sisi, mulai dari memotong rumput, mulai dari membersihkan sampah, menyapu halaman, dan yang lainnya. Nah, itu dia tadi kegiatan PKM kami. Tentunya di kegiatan ini pasti ada latar belakang dan tujuan yang ingin kita capai. Untuk hal itu akan disampaikan oleh rekan saya, Farhat Arifin. Dipersilakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farhat Arifin. Saya akan melanjutkan dari latar belakang dan juga tujuannya. Mengapa sih kita melakukannya? Yang pertama adalah kondisi taman yang menurun. Taman yang seharusnya menjadi tempat bermain, tempat berteduh, dan sebagai ikon sebuah tempat, kini terlihat kotor, kumuh, dan tidak terawat. Terlalu banyak sampah yang berserakan seperti plastik, botol, dan juga daun kering yang mengganggu estetika dan kebersihan. Beberapa fasilitas umum seperti tempat duduk, lampu, dan juga alat bermain mungkin rusak atau tertutup ilalang. Yang kedua adalah dampak negatif terhadap warga sekitar. Taman yang kotor menjadi sumber penyakit seperti sarang nyamuk dan juga tikus dan mengganggu kesehatan publik. Taman kehilangan fungsinya sebagai ruang interaksi sosial yang nyaman sehingga mengurangi kohesi antar warga. Taman yang tidak terawat mencerminkan kurangnya rasa kepemilikan terhadap aset publik di lingkungan tersebut. Yang ketiga adalah kurangnya kepedulian akan kebersihan lingkungan. Kurangnya kepedulian akan kebersihan lingkungan adalah masalah inti yang melatar belakangi mengapa taman menjadi kotor. Kurangnya edukasi ke pembersihan secara bersama-sama adalah cara yang efektif dan juga efisien untuk mengatasi masalah besar yang tidak mungkin diselesaikan oleh satu pihak, misalnya hanya petugas kebersihan. Ini adalah upaya untuk menghidupkan kembali semangat kebersamaan dan kepedulian antar warga terhadap lingkungan bersama. Lalu, tujuan utamanya, apa sih yang ingin dicapai? Tujuan jangka pendek atau output langsung, membersihkan semua area taman dari sampah, memotong rumput, dan membersihkan kotoran yang mengganggu. Yang kedua, mengembalikan fungsi fasilitas, memperbaiki atau membersihkan fasilitas yang rusak agar dapat digunakan kembali secara optimal. Lalu yang ketiga,
menciptakan lingkungan yang sehat, menghilangkan sumber-sumber penyakit dan pencemaran di sekitar area taman. Lalu untuk tujuan jangka panjangnya dari dampak yang berkelanjutan, yang pertama adalah meningkatkan estetika dan kenyamanan, menjadikan taman sebagai tempat yang indah, asri, dan nyaman untuk dikunjungi oleh semua kalangan seperti anak-anak, remaja, dan juga lansia. Yang kedua adalah menjadi sarana untuk mempererat hubungan dan komunikasi antar warga, menumbuhkan rasa kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Lalu yang terakhir adalah menumbuhkan rasa kepemilikan, mendorong setiap individu untuk merasa bertanggung jawab terhadap pemeliharaan taman, sehingga akan terjaga secara berkelanjutan, bukan hanya pada saat kegiatan pembersihan saja. Perkenalkan, saya Denok Ayu. Saya akan melanjutkan tentang apa saja yang dilakukan di sana. Pada tahap pertama, dilakukan persiapan tim dan pengumpulan anak-anak warga sekitar. Kami terlebih dahulu mempersiapkan segala kebutuhan kegiatan seperti peralatan, pembagian tugas, serta penentuan lokasi kegiatan. Setelah itu, anak-anak yang tinggal di sekitar area kegiatan dikumpulkan dan diajak untuk berpartisipasi. Tahap ini penting untuk membangun kebersamaan dan menumbuhkan rasa antusias anak-anak sebelum kegiatan dimulai. Tahap kedua adalah penjelasan materi terkait cinta tanah air melalui kegiatan membersihkan lingkungan. Anak-anak diberikan pemahaman bahwa mencintai tanah air tidak hanya dilakukan dengan kata-kata tetapi juga melalui tindakan nyata. Salah satunya dengan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Penjelasan ini disampaikan dengan bahasa yang sederhana agar dipahami oleh anak-anak, sehingga mereka menyadari bahwa lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Selanjutnya, pada tahap ketiga dilakukan pembagian alat kebersihan dan sarung tangan. Anak-anak dibekali dengan alat yang sesuai seperti kantong sampah, sapu, dan sarung tangan. Agar kegiatan berjalan dengan aman dan nyaman, pembagian alat ini juga mengajarkan anak-anak betapa pentingnya keselamatan dan kebersihan diri saat melakukan aktivitas di luar ruangan. Tahap keempat adalah pembentukan tim untuk membersihkan area tertentu. Anak-anak dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil dan masing-masing kelompok diberikan area tanggung jawab. Dengan adanya pembagian tim, anak-anak belajar bekerja sama, saling membantu, serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Pada tahap kelima, kegiatan inti dimulai yaitu membersihkan taman atau lingkungan sekitar. Anak-anak secara aktif memungut sampah, membersihkan area taman, dan merapikan lingkungan. Aktivitas ini tidak hanya melatih kepedulian terhadap lingkungan, tetapi juga membangun kebiasaan baik untuk menjaga kebersihan di kehidupan sehari-hari. Tahap terakhir adalah memilah jenis-jenis sampah. Anak-anak diajarkan untuk membedakan sampah organik dan anorganik, serta membuangnya pada tempat yang sesuai. Melalui kegiatan ini, anak-anak mendapatkan pengetahuan dasar tentang pengelolaan sampah dan pentingnya menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Aurelia Salsabila Murti. Setelah teman saya Denok Ayu menjelaskan tentang apa saja yang dilakukan saat di lapangan dari awal sampai akhir, lalu selanjutnya saya akan menyampaikan indikator keberhasilan dari PKM yang sudah dilaksanakan. Pada gambar ini ditampilkan kegiatan program kreativitas mahasiswa atau PKM yang telah kami laksanakan di lingkungan perumahan dengan fokus utama pada menjaga kebersihan taman sebagai ruang bersama warga. Taman memiliki peran penting sebagai tempat bermain anak-anak, tempat bersantai warga, serta ruang interaksi sosial. Namun sebelum kegiatan PKM dilaksanakan, taman masih kurang terawat, terdapat rumput liar dan kebiasaan membuang sampah sembarangan masih sering terjadi. Melalui kegiatan PKM ini, kami mengajak seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Kegiatan dilakukan melalui edukasi ringan, ajakan gotong royong, serta contoh langsung dalam menjaga kebersihan taman. Berdasarkan indikator keberhasilan, hasil yang kami capai antara lain yaitu taman menjadi lebih bersih, rapi, dan nyaman untuk digunakan. Rumput liar mulai berkurang dan kebiasaan membuang sampah sembarangan mengalami penurunan. Kesadaran warga meningkat, khususnya mengenai pentingnya menjaga kebersihan taman sebagai fasilitas bersama.
Lalu selain itu anak-anak juga mendapatkan pengetahuan baru mengenai jenis-jenis sampah dan cara membuangnya dengan benar. Warga mulai memiliki agenda rutin kebersihan yang dikoordinasikan oleh ketua RT dengan tingkat partisipasi warga mencapai sekitar 80%. Secara keseluruhan, warga merasa senang dan terbantu dengan adanya kegiatan PKM ini. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak berkelanjutan dan menjadikan kebersihan lingkungan sebagai kebiasaan bersama, bukan hanya karena kegiatan sementara. Sekian dari saya, lalu akan dilanjut dengan teman saya yaitu Raihan Akbar. Terima kasih, mohon maaf jika ada kurang dan salah kata. Kesimpulannya adalah kebersihan taman dan lingkungan kita bukan urusan petugas kebersihan semata. Kebersihan adalah cerminan kedewasaan dan karakter dari masyarakat yang menghuninya. Jika kita peduli pada diri kita sendiri dan keluarga kita harus peduli pada lingkungan di mana kita tinggal. Gotong royong bukan hanya tentang kebersihan, tetapi juga tentang interaksi sosial. Ini adalah kesempatan bagi warga yang mungkin jarang bertemu untuk bekerja bahu-membahu, mempererat silaturahmi, dan menyelesaikan masalah bersama. Mari kita jadikan kebersihan sebagai gaya hidup karena investasi pada lingkungan yang bersih adalah investasi terbaik untuk kesehatan dan kebahagiaan kita semua. Terima kasih.